Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cihuy. Bagaimana teman-teman kabarnya kali ini? Karena mungkin di tempatku sedang hujan ya, jadi mungkin video yang akan kami upload ada sedikit noise hujan kecil-kecil. Kalau di tempat kalian bagaimana? Apakah sama seperti di tempatku? Nah, mungkin kalian bisa kirimkan lewat komentar di sosial media kita, atau kalian bisa kirimkan foto cuaca hari ini di sosial media kita juga. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti obrolannya di episode kali ini, dan yang pertama, kita akan menjelajahi tema yang sangat penting, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragam. Seperti podcast pada umumnya, saya sebagai host akan ditemani salah satu teman saya, yaitu Salman Al-Farisi. Halo teman-teman. Oke, gimana Man kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kamu gimana Tio? Alhamdulillah lah, biasa, masih kayak gini-gini aja. Kelihatan sih. Jadi kesibukannya apa sih Man akhir-akhir ini? Kesibukannya? Iya. Mungkin sebagai anak SMK kelas 3 ya. Iya. Yang sudah menghadapi PKL. Apalagi PKL itu cukup lama ya, kurang lebih 5 bulan. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin aku habis selesai sidang yo. Oke, sidang apa tuh? Sidang PKL. Saya dibantai kebetulan ya. Kenapa tuh bisa dibantai katanya? Ya mungkin karena banyaknya pertanyaan yang di luar nalar, jadi agak sedikit kesusahan lah. Tapi overall oke. Siap. Jadi kan Man, hari ini kita akan membahas betapa pentingnya cinta terhadap tanah air kita ya, yaitu Indonesia lah. Sambil tetap menjunjung tinggi nilai moderasi dan keberagaman. Dan sebelum kita memulainya, apa sih arti dari cinta tanah air, dan apa sih pandangan dari dirimu Man tentang tema kita kali ini? Seperti itu. Jadi tema podcast kali ini kan cinta tanah air dan moderasi beragam ya. Oh ya. Mungkin kalau dari aku sih, cinta terhadap tanah air itu adalah sebuah panggilan untuk menghargai dan berkontribusi pada negara kita, terkhusus pada para pahlawan yang sudah berjuang gitu. Oh, oke. Jadi kayak semacam ada pride atau rasa bangga tersendiri ya. Ya betul. Tapi ini bukan sekedar rasa bangga aja nih. Kita juga harus menyadarilah kekayaan budaya dan sejarah kita. Dan juga tanggung jawab bersama dalam membangun masa depan yang cerah. Kurang lebih seperti itu sih menurutku. Oke. Nah, kalau dariku sih betul. Menurut dari pertanyaan Salman tersebut, aku sepakat ya bahwa cinta tanah air juga mencakup penghargaan terhadap keanekaragaman suku yang kita punya, bahasa, apalagi bahasa yang ada di Indonesia tuh bermacam-macam ya, dan adat istiadatnya juga wah luas banget, yang membentuk Indonesia tuh keren lah. Aku mau nanya lagi nih Man, tentang bagaimana kita dapat mencintai tanah air tanpa memahami dan menghargai keberagaman yang melekat. Itu sih. Oke. Kalau menurutku sih tentang pertanyaan tadi, yang dimana pada dasarnya mencintai tanah air tanpa memahami dan menghargai keberagaman itu sulit ya? Iya, betul. Karena pada dasarnya keberagaman dalam suatu negara juga mencakup berbagai aspek seperti budaya, agama, bahasa, dan juga etnis. Ya. Memahami dan menghargai keberagaman ini merupakan bagian integral dari membangun cinta dan kebangsaan terhadap tanah air. Dan juga tanah air juga sebagai rumah bagi banyaknya kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang dan identitas yang berbeda. Kalau kita tidak memahami dan menghargai keberagaman ini, mungkin sulit bagi kita untuk benar-benar merasakan rasa kebersamaan lah. Iya. Karena kan Indonesia ini banyak suku, banyak ras, dan banyak agama ya. Betul. Jadi harus menjunjung persatuan lah yang harusnya menjadi dasar cinta terhadap tanah air. Ya, gitu. betul tuh teman-teman. Jadi
Dan keberagaman budaya kita adalah harta yang berharga ya. Jadi jangan semena-mena kita punya banyak harta di negara kita seperti sumber daya alam yang melimpah, kita seenaknya tidak mau memelihara dan yang bisa kita manfaatkan untuk membangun masyarakat inklusif dan harmonis melalui moderasi yang bijaksana. Dan yang pertama kalian harus tahu juga bahwa kita perlu menyadari bahwa keberagaman adalah sumber kekayaan. Dalam perbedaan, kita menemukan kekuatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Oke. Dan menurut Man, apa sih hal yang akan dibagikan ke teman-teman yang sedang nonton? Satu hal lagi ya untuk teman-teman yang nonton video ini, pendidikan juga memainkan peran krusial, khususnya dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan rasa cinta terhadap tanah air ini. Melalui pemahaman sejarah dan nilai-nilai budaya, pendidikan juga bisa menjadi wahana untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan rasa kebangsaan, dan memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Jadi itu sih menurutku. Oke teman-teman, dari pertanyaan yang Salman berikan, diriku cukup setuju ya bahwa pendidikan juga memainkan peran krusial gitu, yang dimana bahwa untuk kedepannya kita akan lebih meningkatkan pendidikan kita agar membentuk pemahaman dan kesadaran dan rasa cinta terhadap tanah air, untuk menjunjung tinggi tanah air juga, dan memperkuat identitas nasional begitu. Jadi kesimpulannya ialah pentingnya cinta tanah air. Ialah cinta tanah air tidak hanya tentang rasa bangga akan sejarah dan keindahan alam. Keberagaman budaya Indonesia ialah kekayaan yang luar biasa teman-teman. Moderasi beragam juga merupakan sikap tengah atau pendekatan yang seimbang terhadap perbedaan. Dan pendidikan memegang peran krusial yang sebagaimana bahwa Salman tadi sebutkan ya Man ya, dalam membangun perspektif positif terhadap cinta tanah air dan moderasi beragam. Dengan memasukkan pendidikan multikultural, kita dapat membentuk generasi yang lebih terbuka dan memahami keberagaman sebagai aset. Oke Man, sebelum kita tutup dari podcast kita hari ini, mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya. Sesi tanya jawab dari yang bertanya dan berkomentar di sosial media kita. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan dan menonton video podcast kita kali ini, jangan lupa mampir ke sosial media kita dan komen-komen ketika ada episode selanjutnya di podcast kita. Nama sosial medianya jangan lupa cari podcast Cihuy. Jangan lupa ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama nih dari Ahmad Ripai 07. Pertanyaannya nih Man ya, bagaimana kita dapat mengartikan konsep cinta tanah air dan mengapa hal tersebut menjadi penting dalam membangun identitas nasional? Oke, untuk cinta tanah air ini bisa diartikan ya sebagai perasaan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab terhadap tanah air atau tanah kelahiran kita ya. Ya. Karena kan kita ini lahir dan besar di sini kan. Jadi ya cukup penting lah untuk kita memahami ini akan rasa bangga, sejarah, budaya, serta keragaman alam dan manusianya. Yeah. Cinta tanah air ini menjadi hal penting lah dalam membangun identitas nasional, karena rasa cinta tanah air ini dapat menjadi sebuah perangkat sosial lah yang bisa menyatukan masyarakat dalam visi misi bersama untuk memajukan negara ini. Oke. Dan juga cinta tanah air juga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin itu ya teman-teman jawabannya. Mungkin Ahmad Ripai cukup puas. Apakah Ahmad Ripai cukup puas? Silakan komen lagi. Oke, dan untuk pertanyaan yang kedua dari DFPRMN_99 ya teman-teman. Pertanyaannya Man, dalam konteks keberagaman budaya Indonesia, bagaimana kita dapat menciptakan rasa cinta tanah air yang inklusif dan menerima perbedaan? Itu Man. Oke, dalam menciptakan rasa cinta tanah air yang inklusif itu,
kita bisa melakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan multikultural yang memahami dan menghargai keberagaman budaya Indonesia dalam kurikulum pendidikan. Salah satunya mempromosikan kesetaraan antar berbagai suku, agama, dan juga etnis, serta menghapus diskriminasi. Karena kita tahu di Indonesia ini masih sering banget adanya perlakuan diskriminasi. Betul. Contohnya kepada kaum minoritas. Ya, saya salah satunya. Bercanda. Mungkin cukup betul. Oke, jadi kita juga harus mengajak masyarakat kita untuk terlibat dalam kegiatan sosial, Iya. budaya dan ekonomi, supaya kita nggak memandang latar belakang secara etnis, agama ataupun ras gitu. Oke. Dan mungkin dari DPR MN apa sih nih? Dava apa atau apalah? Mungkin cukup puas dari jawaban dari Salman ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, nih Man, pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir dari @muhammadazizi06. Apa arti moderasi beragam dan mengapa nilai ini penting untuk dipertahankan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia? Moderasi beragam ya. Untuk moderasi beragam ini merujuk pada sikap tengah atau pendekatan yang seimbang terhadap perbedaan keragaman dalam masyarakat. Nilai ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini, karena untuk menghindari konflik, moderasi beragam ini membantu mencegah konflik dan pertentangan yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan, kepercayaan ataupun budaya. Ya. Mempromosikan toleransi dan juga dalam moderasi ini mendukung sikap toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai terhadap hak-hak individu dalam mengamalkan kepercayaan dan budaya mereka. Dan juga kita juga harus membangun inklusivitas, yaitu caranya dengan menerima dan memahami perbedaan. Moderasi beragam juga membantu dalam menciptakan masyarakat inklusif yang memberikan ruang untuk semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Oke. Mungkin untuk Muhammad Azizi cukup puas ya, karena pertanyaannya cukup kompleks ya, kompleks dan komplit itu teman-teman. Dan ya teman-teman yang menonton podcast ini mungkin cukup ya Man ya, obrolan santai dan pertanyaan-pertanyaan terkait tema kita kali ini, yang dimana kita membahas cinta tanah air dan moderasi beragam, yang dimana tema tersebut keren sekali, sangat keren saya akui. Mungkin sebelum saya mengakhiri episode kali ini, apakah ada dua patah pesan khusus yang ingin kita Salman dan saya sampaikan kepada pendengar? Jadi untuk pesan darimu Man, apa Man? Mungkin kalau pesan dariku sih ya, yang harus sangat ditekankan ini, kita harus mengajak para pendengar dan penonton video podcast ini untuk saling menghargai lah. Ya. Dan juga membangun rasa cinta terhadap tanah air sambil memelihara pikiran terbuka terhadap keberagaman yang menjadi salah satu kekuatan bangsa kita lah. Dan dari saya, mari teman-teman sekalian yang menonton video podcast kali ini bersama-sama menjalani perjalanan menuju Indonesia yang damai, tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya kekerasan antar politik, agama, dan yang lain. Dan untuk Indonesia yang lebih maju dan Indonesia emas di 2045. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan episode mendatang. Sampai jumpa di Cihuy Podcast. Sampai jumpa.